Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Rasti Triwulandari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabil Gustiawan sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiasari sebagai pemateri kedua. Dan saya Lensa Smita sebagai pemateri ketiga. Analisis pasar dan industri adalah tahap penting dalam studi kelayakan investasi yang bertujuan untuk mengetahui potensi, daya saing, dan prospek pertumbuhan suatu bisnis atau proyek. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami apakah sebuah investasi layak dijalankan, berisiko tinggi, atau justru memiliki peluang besar untuk berkembang. Adapun beberapa komponen yang kami gunakan dalam analisis ini yaitu pertama, analisis pasar, kedua, analisis industri, dan ketiga yaitu analisis Porter. Kami menggunakan 3 perusahaan besar yaitu PT Astra International Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Mari kita mulai dengan analisis pasar. Yang pertama ada PT Astra International Tbk, ASII. Astra merupakan pemain dominan di industri otomotif nasional dengan pangsa pasar sekitar 55%. Permintaan kendaraan di Indonesia meningkat seiring pertumbuhan kelas menengah dan aktivitas ekonomi yang membaik. Namun, persaingan di segmen kendaraan listrik dan SUV semakin ketat. Oleh karena itu, Astra perlu beradaptasi dengan tren kendaraan listrik dan efisiensi energi agar tetap relevan di masa depan. Kedua, ada PT Bukalapak.com Tbk, Buka. Sebagai platform e-commerce yang fokus pada digitalisasi UMKM, Bukalapak menghadapi persaingan ketat dari Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Meskipun begitu, pasar e-commerce Indonesia masih tumbuh pesat dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 500 triliun rupiah pada tahun 2024. Peluang Bukalapak terletak pada jaringan mitra Bukalapak yang menjangkau lebih dari 2 juta warung di seluruh Indonesia. Ketiga, ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, Goto. Goto beroperasi di sektor teknologi digital terintegrasi, meliputi layanan transformasi online, e-commerce, dan pembayaran digital. Pertumbuhan sektor ini sangat cepat, namun biaya promosi dan akuisisi pengguna masih tinggi. Dengan lebih dari 65% pangsa pasar, ride hailing, dan 35% e-commerce domestik, Goto memiliki potensi besar tetapi perlu menekan biaya operasional untuk mencapai profitabilitas. Selanjutnya, mari kita lihat analisis industri menggunakan kerangka Porter 5 Forces untuk menilai daya saing dari masing-masing perusahaan. Yang pertama ada Astra International atau ASII, ancaman pendatang baru rendah karena membutuhkan modal besar dan regulasi ketat. Kekuatan pemasok sedang karena ketergantungan pada komponen impor masih ada. Kekuatan pembeli sedang karena banyak pilihan merek kendaraan. Produk pengganti mulai meningkat dengan hadirnya kendaraan listrik. Persaingan antar pesaing tinggi, terutama di segmen kendaraan penumpang. Yang kedua ada Bukalapak atau Buka, ancaman pendatang baru sedang karena platform digital mudah dibuat namun butuh modal besar. Kekuatan pemasok dan pembeli tinggi karena ketergantungan pada marchand dan logistik. Ancaman produk pengganti tinggi, terutama dari platform baru seperti TikTok Shop. Persaingan sangat tinggi dengan perang harga dan promosi. Yang ketiga ada Goto, ancaman pendatang baru sedang karena butuh investasi teknologi dan izin besar. Kekuatan pemasok sedang tergantung pada mitra pengemudi dan merchant. Kekuatan pembeli tinggi karena konsumen mudah berpindah platform. Ancaman produk pengganti tinggi dari Grab dan TikTok. Persaingan sangat ketat di semua lini digital. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Astra International atau ASII memiliki prospek jangka panjang yang stabil karena struktur pada kuat dan diversifikasi bisnis yang luas. Bukalapak atau Buka masih memiliki peluang ekspansi dari digitalisasi UMKM, tetapi harus menjaga efisiensi agar tidak tertekan oleh kompetisi harga. Goto memiliki pertumbuhan pesat namun perlu fokus pada efisiensi biaya dan
monetisasi pengguna untuk mencapai kinerja keuangan berkelanjutan. Adapun salah satu contoh kasus yaitu dari PT Astra International Tbk atau ASII dengan sektor otomotif dan keuangan. Kasusnya adalah kinerja penjualan otomotif dan transisi ke kendaraan listrik atau EV. Aspek data dan fakta tahun 2024. Penjualan mobil nasional naik menjadi 1,5 juta unit di tahun 2024, tumbuh 6,3% dari 2023. Pangsa pasar Astra masih mendominasi 55% penjualan nasional melalui merek Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Inisiatif strategis Astra melalui PT Toyota Astra Motor meluncurkan kendaraan listrik hybrid, yaitu Yaris Cross Hybrid, dan menyiapkan investasi sebesar 5 triliun rupiah untuk pengembangan EV. Kinerja keuangan laba bersih naik menjadi 32,2 triliun di tahun 2024. Adapun implikasi pasarnya, pasar otomotif tetap kuat, namun fokus industri bergeser ke mobil listrik dan efisiensi energi. Kesimpulannya, ASII masih menjadi pemimpin pasar otomotif Indonesia. Tetapi, tekanan kompetitif EV dari merek global seperti Hyundai, Wuling, dan BYD menuntut Astra untuk mempercepat inovasi kendaraan listriknya dan memproduksi komponen lokal. Jadi, analisis pasar dan industri memberikan dasar bagi keputusan investasi yang rasional dan terukur. Hasil analisis membantu menentukan apakah proyek layak dilanjutkan atau perlu penyesuaian strategi. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menilai potensi pasar dan daya saing industri sebelum memutuskan investasi. Terima kasih kepada Bapak Abdul Salam, MM, sebagai dosen pengampu sekaligus pembimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.